Lu tahu nggak mulai kapan orang Indonesia itu bayar parkir? Yes. Ternyata nih ya, buat tahu cerita sejarah perparkiran di Indonesia, kita mesti time travel balik ke zaman tahun 50-an. Jadi istilah uang parkir itu dikenal mulai tahun 50-an. Disebutnya itu namanya jaga oto. Jaga oto itu ya jaga kendaraan. Jadi mobil-mobil orang pribumi kaya, orang Tionghoa, orang Belanda nih bener-bener yang tersisa, ya mereka itu kalau parkir bayar uang keamanan ke jawara buat dijagain ya kan. Karena mungkin zaman dulu mobil itu kan luxury banget ya, perlu dijaga. Dan juga mungkin pas parkir itu banyak insiden. Jadi jawara lokal dibutuhkan untuk mengamankan. Ya si jawara ini ngelihat nih, wah ada celah duit di sini nih. Karena parkir nggak aman, kita sebagai jawara masuk dan akhirnya dapat duit parkir kan lumayan. Ya mereka inilah para jawara yang diakuin untuk ngatur parkir. Ada wilayah-wilayahnya. Ya kayak lu main GTA San Andreas aja lah. Di GTA San Andreas itu kan ada wilayah Balas, ada wilayah Grove Street Family. Tergantung siapa jawaranya. Ya lu ngomongin daerah kayak Pasar Baru, Glodok, Tamrin itu banyak parkir mobil tuh zaman dulu di sana. Ya kalau ngomongin Jakarta zaman dulu itu bukan Kebayoran Baru, bukan. SCBD emang gak ada. Jakarta itu zaman dulunya ya Pasar Baru, Glodok itu Jakarta tuh. Kalau kita ngomongin bos-bos parkir yang legend ya, para jawara lokal gue sebutin atu-atu. Ada namanya Bang Animuar dari Banten nih orang. Dia ini yang ngatur wilayah Glodok. Ada juga tuh terakhir namanya Bang Nurmansyah, dia ini yang megang Jakarta Kota. Ada lagi di Pasar Baru namanya Bang Samit Kicau, Betawi asli. Nah cuman nih ya, di tahun 55 pemerintah itu mulai nertibin perparkiran karena pemerintah ini melihat ada celah cuan juga nih buat pemerintah daerah, buat anggaran daerah. Pengen ngasih ke Bang Animuar tadi, mending ngasih ke Jakarta kan. Nah dulu namanya perparkiran itu bukan diurus sama Dishub. Dulu itu dipegangnya sama Dinas PU, Pekerjaan Umum. Kenapa tahun 55 mulai ditertipin tuh perparkiran? Karena ini menuju Asian Games tahun 62. Jadi ya mesti lebih rapi dan ya butuh duit juga kan. Apalagi dulu itu juga Jakarta lagi banyak ngebangun fasilitas parkir karena buat menunjang Asian Games tadi. Nah masuk ke eranya Ali Sadikin lagi nih tahun 72, yaitu pengelolaan perparkiran dibikin lebih resmi lagi. Dibentuk namanya PT Parkir Jaya. Jadi udah dibikin tuh semacam BUMD lah. Cuman memang ditargetkan pemasukannya itu per tahun 20 juta, gagal. Dapatnya cuma 5 juta doang. Ya akhirnya setelah itu PT Parkir Jaya dibubarin lah karena dianggap kurang perform. Nah setelah si PT Parkir Jaya ini bubar, digantikanlah dengan badan-badan baru sampai ujung-ujungnya yang megang itu Dishub. Ya sampai sekarang yang megang parkir itu namanya Bro Dishub. Nah gimana kalau daerah lain di Indonesia? Daerah lain di Indonesia itu mulai ngurusin perparkiran yang di tahun 70-an. Mulai itu Bandung, Surabaya, kota-kota gede mulai ngurusin perparkiran, mulai bikin perda-perda perparkiran lah. Nah fast forward lagi tahun 90-an mulai masuk namanya secure parking. Ya kita semua tahu secure parking ini kan swasta yang legend lah, malam melintang. Intinya parkirnya pakai karcis, mantep, secure. Udah kayak endorse kita. Sampai fast forward lagi zamannya Ahok bikin parkir meteran tuh. Pertama kan di Jalan Sabang ada tuh parkir meteran, zaman dulu Kelapa Gading juga ada. Cuman kan meteran parkir itu kurang berhasil lah bisa dibilang. Gua harap nih di era Mas Pram ini ya, gua masih menunggu gebrakan Mas Pram soal perparkiran, soal pungli terutama. Ya kita tunggulah ya. Ini kan Mas Pram juga tahun juga belum. Kalau lu tertarik dengan ngomongin perparkiran ini ya, lu bisa baca bukunya Politik Perparkiran, keluaran tahun 2006.